Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Vela Devila. Hai teman-teman, dalam video aku kali ini aku ingin membahas tentang tips-tips bagaimanakah caranya untuk menyelesaikan S1 hanya dalam waktu lebih kurang 3,5 tahun saja. Cepat kan? Dan 3,5 tahun itu juga cum laude. Pasti teman-teman semua mau menyelesaikan perkuliahan S1-nya dengan waktu yang cepat, apalagi dengan predikat cum laude. Namun untuk menyelesaikan S1 dengan predikat cum laude dan waktu yang sangat cepat, itu ada beberapa tips yang dapat teman-teman terapkan. Nah, tips-tips ini adalah pengalaman dari aku pribadi. Sebelumnya aku mau bercerita kalau aku dulu itu S1-nya itu jurusannya ilmu hukum di salah satu universitas negeri di Sumatera. Aku menyelesaikan S1 aku itu dalam jangka waktu lebih kurang 3 tahun 4 bulan saja, dengan predikat cum laude tanpa ada nilai B, hanya ada nilai A dan nilai amin. Jadi tips-tips dari aku yang pertama adalah, dulu waktu aku baru masuk kuliah S1, ada seorang dosen perempuan. Beliau berkata, kalian itu wajib mempunyai satu buah buku dalam satu buah mata kuliah. Maksudnya adalah dalam setiap mata kuliah yang kita pelajari tiap semester itu, misalnya ada 10 atau 12, dalam satu buah mata kuliah itu minimal itu wajib punya satu buah buku. Kenapa itu wajib? Nah, kata beliau, selama kita menyelesaikan dari semester 1 sampai semester 7, kira-kira ada 70 mata kuliah yang akan diselesaikan, atau lebih kurang 60, tergantung fakultasnya atau tergantung kampusnya di mana, itu aturan kampus masing-masing. Nah, dengan kita sudah memiliki satu buah buku setiap satu mata kuliah per semester, berarti satu semester itu ada 10 mata kuliah, berarti 10 dikali 6 semester, berarti kita udah punya buku 60. Nah, dengan punya banyak buku itu sangat bermanfaat sekali ketika teman-teman akan menyusun skripsi. Kenapa aku katakan itu bermanfaat? Karena saat menyusun skripsi itu kita butuh banyak referensi, supaya kita nggak capek atau nggak lelah menghabiskan waktu pinjam buku sana sini atau tiap hari harus pergi ke perpustakaan. Walaupun ke perpustakaan itu wajib untuk menambah buku-buku yang lain dan referensi yang lain, tapi dengan adanya buku yang teman-teman miliki sebanyak 60 ini, minimal separuhnya itu 30-nya itu sudah bisa digunakan. Apalagi penelitian teman-teman itu penelitian normatif, yang mana penelitiannya itu adalah penelitian yang lebih membedah isi buku-buku, terus membandingkan perbandingannya. Oke, berarti teman-teman itu wajib mempunyai satu buah buku minimal dalam satu buah mata kuliah ketika teman-teman kuliah S1. Entah itu dari hasil tabungan, atau menyisihkan sedikit uang jajan demi membeli buku, atau teman-teman yang ada beasiswa, ada uang buat membuat bukunya, atau teman-teman dengan cara yang paling mudah itu bisa fotokopi. Fotokopi itu tidak akan melanggar hak cipta jika tidak digunakan untuk kepentingan komersil. Ini kan untuk kepentingan pendidikan. Jadi minimalnya itu punya fotokopinya. Setidaknya itu mempermudah teman-teman nantinya untuk menyusun skripsi. Silau aja ya. Oke, tips yang kedua. Tips yang kedua itu adalah perbanyak silaturahmi dengan teman-teman yang memang menargetkan untuk menyelesaikan kuliah dalam jangka waktu yang cepat. Kenapa aku katakan perbanyak silaturahmi atau berteman dengan mereka yang menargetkan untuk kuliah dengan waktu yang sangat cepat? Karena jika teman-teman berkumpul dengan teman-teman yang seperti itu, maka akan membakar semangat teman-teman untuk menyelesaikan skripsi dengan cepat. Karena misalnya gini, aku punya teman namanya Sandi, terus punya teman namanya Ara. Terus aku tuh nelpon Sandi, kamu udah sampai mana? Terus Sandi bilang, aku udah sampai bab 2.
oh ya, terus sedangkan aku masih bab 1. Terus dalam hati aku mikir, oke, aku harus melanjutkan ke bab 2 juga, karena dia juga udah sampai ke bab 2. Terus teman yang Ara yang satu lagi, dia juga komunikasi sama Sandi, dia bilang dia udah bab 3. Oke, Sandi pun gercep. Jadi dengan adanya teman-teman yang saling mendukung dan serta saling mau menyelesaikan perkuliahannya dengan cepat, maka itu akan sangat membantu teman-teman untuk semangat juga menyelesaikan skripsi teman-teman. Tips yang ketiga itu adalah teman-teman harus menjalin hubungan yang baik dengan dosen. Maksudnya hubungan yang baik dengan dosen itu bukan terlalu baik atau terlalu mendekati dosen atau istilahnya SKSD, tapi teman-teman itu harus bisa bersikap sopan, santun terhadap dosen. Jika menghubungi dosen itu harus ada etikanya, supaya dosen itu ingin bertemu bimbingan dengan kita juga hatinya jadi lebih baik, lebih lembut. Dan jangan lupa berdoa sebelum ketemu dosen, minimal baca Al-Fatihah. Tips yang keempat, teman-teman itu harus sabar. Sabar maksudnya itu ketika mau bimbingan dengan dosen pembimbing, misalnya nih udah janjian, terus dosen pembimbingnya menyuruh teman-teman datang ke kampus itu jam 8, tapi ternyata tiba-tiba di cancel, dosennya itu tidak bisa, terus diundur jadi jam 1, terus diundur lagi jadi jam 5 sore, terus nggak jadi. Itu pengalaman aku pribadi sih, soalnya aku dulu waktu S1 itu punya dosen pembimbing itu seorang dekan, jadi otomatis sibuk. Jadi teman-teman itu harus lebih sabar untuk menunggu kepastian dari dosen, karena kalau menyusun skripsi itu tidak sabar, pasti teman-teman sendiri akan bosan dan akan mudah menyerah. Jadi tipsnya juga harus lebih sabar. Tips selanjutnya itu teman-teman dari awal kuliah itu harus punya tekad yang kuat. Teman-teman itu menargetkan menyelesaikan perkuliahan hanya dalam jangka waktu lebih kurang 3,5 tahun. Kenapa aku bilang punya tekad yang kuat? Karena jika dari awal sudah menargetkan, otomatis teman-teman itu pasti akan belajar dengan tekun. Dengan belajar dengan tekun maka akan menghasilkan nilai-nilai bagus. Jika nilai-nilainya bagus, otomatis teman-teman bisa mengambil satu mata kuliah lebih awal untuk semester berikutnya. Maksudnya itu jika teman-teman hanya diberikan paket mata kuliah 10, jika IPK teman-teman di atas 3,75, teman-teman itu bisa mengambil satu mata kuliah untuk semester berikutnya. Tapi itu kembali lagi ke ketentuan masing-masing kampus atau fakultas masing-masing dari universitas yang teman-teman kuliah sekarang. Tapi itu salah satu saran aku aja supaya lebih tekun dan mempunyai tekad yang kuat untuk menyelesaikan perkuliahan hanya dalam waktu 3,5 tahun. Nah, tips selanjutnya itu adalah teman-teman perbanyak silaturahmi dengan para senior yang memang menyelesaikan perkuliahan dengan waktu yang cepat juga, atau senior yang udah menyelesaikan skripsi. Karena dengan perbanyak pertemanan dengan senior, otomatis senior itu adalah orang yang lebih di atas dari kita, otomatis dia lebih dahulu berpengalaman daripada kita. Maksudnya itu adalah mungkin senior ini tahu bagaimana cara menghadapi dosen A atau dosen B. Jadi teman-teman juga dapat tips-tips dari senior, terus tips-tips untuk mendapatkan referensi atau tips-tips untuk mendapatkan e-book atau tips-tips untuk referensi perpustakaan mana yang paling bagus. Jadi perbanyak aja hubungan dengan senior dan silaturahmi dengan senior itu, karena walaupun itu bukan buat skripsi, tapi itu pasti akan sangat bermanfaat sekarang ataupun di lain waktu. Tips selanjutnya ini juga paling penting sekali, teman-teman harus menjalin hubungan yang baik dengan bapak-bapak dan ibu-ibu civitas akademis kampus. Maksudnya dengan bagian tata usaha kampus, karena tanpa adanya bantuan dari beliau-beliau itu semua proses administrasi yang kadang mungkin akan memakan waktu lama. Jika teman-teman mempunyai hubungan yang baik, ramah dan sopan dengan bapak-bapak dan ibu-ibu bagian tata usaha, insya Allah semua proses administrasi teman-teman akan berjalan dengan lancar. Kenapa aku katakan demikian? Karena kalau kita tidak menjalin hubungan baik dengan beliau, itu akan mengakibatkan proses administrasi teman-teman tersendat. Bapak-bapak dan ibu-ibu tersebut yang akan membantu semua proses administrasi kita untuk menyelesaikan skripsi,
dan juga akan proses administrasi menyelesaikan transkrip nilai, tanda tangan dosen. Jadi kalau udah berhubungan baik dengan beliau, maka insya Allah semua akan dipermudah. Nah, tips selanjutnya itu adalah teman-teman harus berdoa dan meminta restu kepada kedua orang tua. Kenapa aku katakan demikian? Karena kita sebagai manusia hanya bisa berusaha dan hasil akan diserahkan kepada Allah. Jadi dengan kekuatan doa dari orang tua kita, insya Allah akan memberikan jalan yang terbaik kepada kita. Walaupun sebenarnya teman-teman itu udah gigih, udah berusaha, udah melakukan semuanya semaksimal mungkin, tapi kalau emang Allah belum berkehendak teman-teman untuk menyelesaikan dalam waktu dekat, mungkin itu adalah jalan terbaik. Karena kan Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Karena walaupun teman-teman tamatnya cepat, tapi menurut Allah itu bukan yang terbaik, berarti mungkin di cancel dulu. Atau mana tahu dengan tamatnya diundur lebih sedikit, tiba-tiba ada pembuka lowongan pekerjaan, tiba-tiba teman-teman diterima, berarti kan itu jalan Allah yang terbaik. Kalau teman-teman tamatnya cepat, berarti nggak ketemu dong sama loker itu. Jadi ya udah, teman-teman harus berpikiran positif. Nah, itu tips satu lagi, harus tetap berpikiran positif apapun itu. Karena dengan berpikiran positif itu akan memberikan energi yang baik kepada teman-teman semua. Dan dengan berpikiran positif, maka insya Allah semua teman-teman lakukan juga akan berdampak positif bagi teman-teman. Oke, tips yang terakhir itu ada perbanyak sedekah sama sholat duha. Kenapa perbanyak sedekah? Karena dengan sedekah itu akan membuka pintu-pintu rezeki kita yang lain. Maksudnya itu rezeki itu bukan hanya dalam bentuk uang, entah itu rezeki kita tiba-tiba ketemu dosen, tiba-tiba dosennya bisa tiba-tiba di ACC. Karena kan kata ACC itu lebih indah dari kata I love you kalau udah nyusun skripsi gitu. Jadi pokoknya perbanyak sedekah, sholat duha supaya dipermudah semuanya dan dilancarkan rezeki. Mungkin hanya itu tips-tips dari aku, dan jika ada salah-salah kata, salah sikap dari aku dalam membuat video ini, aku mohon maaf. Dan jika teman-teman ingin menambahkan tips-tips dari aku juga boleh, atau ingin bertanya juga boleh ke Instagram aku, DM ke Instagram aku. Karena Instagram aku sekarang udah ganti, yang sebelumnya dialihkan untuk online shop. Jadi follow Instagram aku yang baru, dan kalau ingin bertanya seputar perkuliahan juga boleh, insya Allah akan aku jawab. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya tentang video-video aku sebelumnya juga boleh, insya Allah aku jawab. Dan aku cuma nyaranin bagi teman-teman, hidup itu adalah soal bersyukur. Bersyukur itu adalah cara terbaik dalam menjalani hidup. Walaupun keadaan tidak berpihak pada kita, bersyukur adalah caranya. Ingat, Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Jadi setelah semua usaha yang kita lakukan, jika kita inginkan tidak kita dapatkan, berarti menurut Allah itu belum kita butuhkan. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.